Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mau membahas tentang TV digital yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu proses migrasi dari TV analog ke TV digital. Kita ambil judul TV digital perlukah. Nah, memang ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik dan kita hanya akan menyampaikan pendapat dari beberapa orang sehingga kita cuman akan bisa menilai dari beberapa sisi. Selebihnya kita serahkan kepada Anda semua bagaimana menilai suatu proses terkait dengan TV digital ini. Video ini hanya untuk tujuan sharing pengalaman, bukan nasihat hukum, dan bisa jadi konten dalam video ini telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang. Nah, jadi harus benar-benar Anda pahami ya disclaimer ini karena pada saat video ini dibuat, kondisi inilah yang sedang terjadi. Bisa jadi di 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 bulan ke depan, atau di suatu waktu di depan, ada perubahan-perubahan, sehingga kontennya menjadi tidak relevan lagi. Nah, ini yang Anda harus pahami, karena kami masih mendapatkan protes-protes atas konten-konten kami yang lama, tanpa dia melihat waktu pembuatannya. Ya. Nah, ini kami ambil dari Detik Media Elektronik, yaitu salah satu media elektronik yang cukup nasional yang memberitakan bahwa bos MNC Haritanu menyampaikan opini atau penolakannya sebenarnya ya terkait dengan proses TV digital yang kemarin berlangsung di Jabodetabek. Yang pertama adalah kebijakan migrasi TV analog ke TV digital atau ASO dirasa belum siap. Artinya infrastruktur dan lain sebagainya belum ada. ASO saat ini hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah dari undang-undang. Padahal perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan ASO Jabodetabek. Nah, ini harus coba dibuktikan atau mungkin coba didalami apakah memang strateginya bertahap dari Jabodetabek dulu kemudian bertahap sampai nasional atau memang harus nasional bersama-sama seketika dan sekaligus. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi beberapa sudut pandang ya. Tapi kalau dari sini dilihat bahwa sudut pandangnya harus sekaligus dan harus seketika. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK telah membatalkan UU CK dengan putusannya nomor 91 dan seterusnya yang menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK. Nah, artinya ketika pelaksanaan migrasi dari analog ke digital pada Jabodetabek, di sisi lain pada daerah lain masih menggunakan TV analog, ini menurut beliau ada dua standar ganda. Di Jabodetabek dia pakai UU CK, tapi di luar Jabodetabek kok pakai putusan MK. Artinya ini ada yang kurang tepat, ya. Nah, selanjutnya jika ingin kebijakan ASO diterapkan, maka penjualan TV analog harus dihentikan atau di-stop. Hal ini dimaksudkan agar saat masyarakat membeli TV baru, maka TV yang dibeli otomatis adalah TV digital. Nah, ini juga menjadi debatable ya, tapi dari satu sisi dari view yang disampaikan oleh beliau ini melihat bahwa kebijakannya harus firm ya, yang kita lihat seperti itu. Artinya kalau sudah tidak ada analog lagi ya udah enggak usah. Tetapi kalau dari sisi yang lain bisa dilihat kalau harus mengganti TV atau mengubah TV analog menjadi TV digital bisa jadi ada dampak yang lain. Seperti mungkin tutupnya pabrik TV analog atau mungkin masyarakat harus menambah ekstra uang untuk membeli TV baru dan sebagainya. Nah, maka muncullah namanya STB atau set top box, di mana menurut Haritanu keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat memberi STB agar dapat menonton siaran digital. Sedangkan timingnya kurang pas karena masih ekonomi masyarakat masih
mencoba untuk pulih setelah ada pandemi COVID. Nah, jadi ini ada selalu dua sisi atau mungkin lebih dari dua sisi yang bisa kita coba lihat ya. Nah, satu sisi menurut Haritanu sebagaimana tadi diberitakan oleh Detik, saat ini belum tepat karena ada dari faktor undang-undang, dari hukum, dari faktor ekonomi, maupun dari faktor sosial masyarakat tadi. Di sisi lain, pemerintah mencoba mencari jalan tengah dengan menerapkan TV digital secara bertahap. Kemudian kalau untuk langsung menyetop TV pabrik-pabrik TV, penjualan TV analog akan berdampak kemungkinan lebih parah. Tapi sekali lagi dua sisi atau lebih dari dua sisi itu sebaiknya didukung dengan data dan fakta. Artinya ada data-data yang mungkin bisa ditunjukkan juga kepada masyarakat secara besaran itu lebih mengarah kemana. Dua-duanya opininya menurut saya atau dua-duanya perspektifnya tidak bisa kita juga salahkan, dua-duanya benar, namun harus kembali mana yang lebih menguntungkan bagi masyarakat secara luas, karena tujuan utama undang-undang kan sebenarnya sumbernya adalah Pancasila, kemudian sumber tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ tugasnya adalah mensejahterakan kehidupan Indonesia atau masyarakat Indonesia. Nah, kembali ke situ, apakah kebijakannya penerapan itu dan segala argumentasinya beserta hal yang bertolak belakang dengan segala argumentasinya, manakah yang lebih untung, lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, ya. Nah, itu saja kita mau bahas. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda punya pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Apakah Anda mendukung opini dari Haritanu yang saat ini menurutnya kebijakannya untuk peralihan belum tepat, atau sebaliknya, atau bahkan mungkin Anda memiliki opini lain. Nah, mudah-mudahan dengan opini-opini yang ada semakin memperkaya kita semua dalam memahami suatu perspektif permasalahan, ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.